Seorang guru muda bernama Raka ditugaskan mengajar di sebuah desa terpencil bernama Likuawan. Desa itu dikelilingi hutan lebat dan kabut yang tak pernah hilang. Ia tinggal di rumah tua peninggalan kolonial yang konon menyimpan kutukan. Setiap malam, suara langkah terdengar dari loteng, meski tak ada tangga menuju ke sana. Penduduk desa memperingatkan, jangan buka pintu kayu di ujung lorong. Itu bukan pintu biasa. Raka tiba di Likuawan menjelang senja. Jalanan berliku, kabut menggantung rendah, dan sinyal ponsel menghilang sejak 2 jam lalu. Rumah tempat tinggalnya berdiri di atas bukit kecil, dikelilingi pohon pinus yang menjulang seperti penjaga bisu. Rumah itu besar, tua, dan berbau lembab. Di ruang tengah, ada lukisan wanita bergaun putih dengan mata yang tampak mengikuti siapapun yang lewat. Di ujung lorong, ada satu pintu kayu tua yang berbeda dari yang lain, berwarna hitam legam, dengan ukiran wajah-wajah menyeringai. Malam pertama, Raka terbangun oleh suara ketukan pelan dari arah lorong. Ia mengintip, pintu hitam itu bergetar perlahan, seolah ada sesuatu di baliknya yang ingin keluar. Keesokan harinya, ia bertanya pada kepala desa, Pak Surya. Wajah Pak Surya langsung pucat. Pintu itu, jangan pernah dibuka. Itu bukan bagian dari rumah. Itu, jalan. Jalan kemana? Tanya Raka. Ke tempat yang tidak ingin kau tahu. Malam berikutnya, Raka menemukan surat tua di bawah lantai kayu kamar tidur. Surat itu ditulis oleh penghuni sebelumnya, dan di akhir surat tertulis, jika kau membaca ini, berarti kau sudah mendengar suara dari balik pintu. Jangan percaya apapun yang kau lihat setelah jam 2 pagi. Raka duduk terpaku di lantai kamarnya, memandangi surat tua yang ditemukan di bawah papan kayu yang longgar. Kertasnya sudah menguning, tinta hampir pudar, tapi satu kalimat di akhir surat itu terasa seperti bisikan langsung ke telinganya. Jangan percaya apapun yang kau lihat setelah jam 2 pagi. Malam itu, Raka sengaja begadang. Ia duduk di ruang tengah, menyalakan semua lampu, dan menunggu. Jam menunjukkan pukul 1.58. Hening, bahkan jangkrik pun seolah takut bersuara. Pukul 2, lampu ruang tengah tiba-tiba padam. Hanya lampu lorong yang menyala, dan di sana, pintu hitam itu terbuka sedikit. Raka berdiri perlahan. Dari celah pintu, ia melihat sesuatu yang tak mungkin ada, lorong lain, lebih panjang, dengan dinding batu dan obor menyala. Di ujung lorong itu, ada sosok wanita bergaun putih, sama persis seperti lukisan di ruang tengah. Tapi kali ini, matanya menatap langsung ke arah Raka. Ia mundur. Pintu menutup sendiri dengan bunyi gedebuk pelan. Semua lampu menyala kembali, tapi di tangannya, ada sesuatu yang tak ia sadari sebelumnya, sebuah kunci tua, berkarat, dengan ukiran angka, 1912. Raka mulai menyelidiki tahun 1912, dan menemukan bahwa rumah itu dulunya adalah tempat tinggal seorang pelukis yang hilang secara misterius bersama istrinya. Ia mulai mengalami kilasan masa lalu, melihat bayangan dirinya sendiri mengenakan pakaian zaman kolonial. Dan setiap kali ia memegang kunci itu, jam di rumah berhenti berdetak. Raka mulai menyelidiki angka 1912 yang terukir di kunci tua. Di perpustakaan desa, ia menemukan arsip koran kuno, pelukis dan istrinya hilang di rumah Bukit Liku. Diduga terjebak dalam dimensi lain. Nama pelukis itu, Raden Arya Wicaksana. Istrinya, Saraswati, wanita yang wajahnya menghiasi lukisan di ruang tengah. Malam itu, Raka mencoba membuka pintu hitam dengan kunci tersebut. Pintu terbuka perlahan, dan ia melangkah masuk. Lorong batu itu dingin, berembun, dan waktu terasa berhenti. Di dinding, tergantung lukisan-lukisan yang belum pernah ia lihat, semuanya menggambarkan dirinya sendiri, dalam berbagai pose dan ekspresi ketakutan. Di ujung lorong, ia menemukan ruangan kecil dengan meja lukis. Di atasnya, ada jurnal tua milik Raden Arya. Halaman terakhir ditulis dengan tinta merah. Waktu bukan garis. Ia melingkar, dan kita semua adalah bagian dari lukisan yang belum selesai. Tiba-tiba, suara langkah mendekat. Raka bersembunyi di balik rak. Sosok wanita bergaun putih masuk, tapi wajahnya bukan Saraswati. Wajah itu adalah gabungan dari banyak wajah, termasuk wajah Raka sendiri. Raka kembali ke dunia nyata, tapi rumahnya berubah. Lukisan di ruang tengah kini menunjukkan dirinya sedang berdiri di lorong batu. Ia mulai menyadari, setiap malam, lukisan itu berubah sedikit demi sedikit, mengikuti apa yang ia alami.
Dan jika lukisan itu selesai, ia mungkin tak akan bisa keluar lagi. Raka berdiri terpaku di depan lukisan di ruang tengah. Kini, lukisan itu menampilkan dirinya sedang memegang jurnal tua, dengan latar lorong batu dan bayangan wanita di belakangnya. Tapi yang membuatnya merinding, ekspresi di wajahnya dalam lukisan bukan ketakutan, melainkan senyum samar, seperti seseorang yang sudah menyerah. Ia mencoba membakar lukisan itu. Tapi saat api menyentuh kanvas, suara jeritan terdengar dari dalam rumah, jeritan yang bukan berasal dari lukisan, melainkan dari loteng yang tak memiliki tangga. Raka naik ke atas kursi, membuka langit-langit, dan menemukan ruang kecil tersembunyi. Di sana, tergantung puluhan lukisan lain, semuanya menggambarkan orang-orang berbeda, dengan ekspresi yang sama, senyum samar dan mata kosong. Di sudut ruangan, ada satu lukisan yang belum selesai. Kanvasnya masih putih, tapi bingkainya sudah terukir nama, Raka Aditya. Setiap jiwa yang masuk ke rumah ini akan dilukis. Tapi lukisan terakhir hanya bisa selesai jika ia melihat dirinya sendiri, dan menerima. Raka mulai melihat bayangannya bergerak sendiri di cermin. Ia menyadari bahwa rumah ini bukan hanya tempat tinggal, melainkan galeri jiwa. Dan satu-satunya cara keluar, adalah dengan menyelesaikan lukisan terakhir. Tapi siapa yang akan melukisnya? Raka menatap cermin di kamar mandi. Tapi bayangan yang muncul bukan dirinya. Sosok itu mengenakan jas pelukis zaman kolonial, dengan mata gelap dan senyum yang terlalu lebar. Saat Raka menyentuh permukaan cermin, ia merasa dingin, seperti menyentuh air. Ia mencoba memecahkan cermin, tapi serpihannya tidak jatuh ke lantai, melainkan menghilang, seolah terserap ke dalam dimensi lain. Di ruang tengah, lukisan dirinya kini sudah hampir selesai. Ada satu detail baru, tangan kanannya memegang kuas, dan di belakangnya, sosok wanita bergaun putih berdiri semakin dekat. Raka mulai menggambar di jurnalnya sendiri, mencoba melawan kutukan dengan menciptakan lukisan tandingan. Tapi setiap kali ia menggambar, lukisan di ruang tengah berubah mengikuti goresannya, dengan versi yang lebih gelap. Jika kau mencoba melukis ulang takdirmu, rumah ini akan melukis ulang dirimu. Raka menemukan pintu rahasia di balik rak buku. Di dalamnya, sebuah galeri bawah tanah terbentang, ratusan lukisan tergantung di dinding, masing-masing dengan nama dan tanggal kematian. Beberapa lukisan mulai bergerak, dan salah satunya memanggil namanya. Raka melangkah perlahan ke dalam galeri bawah tanah. Dindingnya lembab, diterangi cahaya lilin yang tak pernah padam. Lukisan-lukisan tergantung rapi, masing-masing dengan bingkai kayu tua dan ukiran nama. Beberapa nama sudah pudar, tapi satu lukisan menarik perhatiannya, Saraswati Wicaksana, tahun 1912. Lukisan itu bergerak, gaun wanita dalam lukisan berkibar pelan, dan matanya menatap langsung ke arah Raka. Ia mendekat, dan mendengar bisikan. Jangan biarkan lukisanmu selesai, kau masih bisa keluar. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari lorong belakang galeri. Raka bersembunyi di balik lukisan besar. Sosok pria tua muncul, mengenakan jas pelukis dan membawa kuas yang meneteskan tinta hitam. Wajahnya mirip Raka, tapi lebih tua, lebih dingin. Kau datang terlalu cepat, katanya. Tapi rumah ini sudah menunggumu. Raka berlari keluar dari galeri, kembali ke ruang tengah. Lukisan dirinya kini sudah hampir selesai, hanya satu bagian yang belum tergambar, matanya. Jika kau melihat matamu sendiri di lukisan itu, kau akan terjebak selamanya. Jangan biarkan ia menyelesaikanmu. Raka mulai kehilangan kendali atas tubuhnya. Ia bangun di tempat yang tidak ia ingat pernah tidur. Ia berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Dan setiap kali ia menatap cermin, bayangannya tersenyum lebih dulu. Lukisan itu tinggal satu goresan lagi, dan kuasnya kini berada di tangannya sendiri. Raka terbangun di ruang tengah, tapi kali ini, lukisan dirinya sudah lengkap. Matanya tergambar sempurna, dan saat ia menatapnya, ia merasa seolah sedang menatap cermin yang hidup. Tiba-tiba, tubuhnya terasa berat. Ia mencoba bicara, tapi suaranya keluar sebagai bisikan yang bukan miliknya. Ia melihat ke cermin, dan bayangannya tersenyum, lalu melangkah keluar dari cermin. Sosok itu, versi dirinya yang lain, mengambil kuas dan mulai melukis di kanvas baru. Tapi kali ini, lukisan itu bukan tentang Raka, melainkan tentang penonton. Sosok-sosok samar mulai muncul di latar lukisan, wajah-wajah asing, mata yang menatap langsung ke arah kamera, seolah tahu ada yang menyaksikan. Raka menyadari,
rumah ini bukan hanya menjebak dirinya. Ia adalah portal, dan setiap orang yang melihat lukisan itu, bisa menjadi bagian darinya. Jika kau melihat matamu sendiri, kau akan kehilangan dirimu. Tapi jika kau melihat mata orang lain, kau akan kehilangan dunia. Raka mulai merekam dirinya sendiri, berharap bisa memperingatkan orang lain. Tapi saat ia memutar rekaman itu, suara yang terdengar bukan miliknya. Dan di latar video, lukisan itu berubah, menunjukkan wajah penonton yang belum pernah ia temui. Raka duduk di depan kamera, mencoba merekam pesan peringatan. Tapi saat ia memutar rekamannya, suara yang terdengar bukan miliknya. Video itu menunjukkan dirinya sedang melukis, padahal ia tak pernah merekam adegan itu. Di latar video, lukisan di ruang tengah berubah. Wajah-wajah asing muncul di kanvas, beberapa tersenyum, beberapa menangis, dan satu di antaranya menatap langsung ke arah penonton. Raka mulai menerima komentar di video yang belum ia unggah. Komentar-komentar itu datang dari akun yang tak bisa dilacak, dan semuanya menulis hal yang sama. Aku melihat diriku di lukisan itu. Ia mencoba keluar dari rumah, tapi setiap pintu mengarah ke ruangan yang sama. Bahkan jendela kini memperlihatkan galeri bawah tanah, bukan halaman luar. Rumah itu telah bergeser, menjadi dimensi tertutup. Di loteng, ia menemukan satu lukisan baru. Kali ini, bukan dirinya. Lukisan itu menggambarkan kamera, dengan layar yang menampilkan wajah penonton. Di bawahnya, tertulis, "Yang melihat, akan dilihat." Raka menyadari bahwa rumah ini bukan hanya melukis jiwa, tapi juga menyerap perhatian. Setiap orang yang menonton, setiap mata yang tertuju, menjadi bagian dari narasi. Dan satu-satunya cara menghentikannya, adalah dengan memutuskan koneksi. Tapi bagaimana jika koneksi itu sudah menjadi bagian dari dirinya? Raka berdiri di ruang tengah, berhadapan dengan sosok dirinya yang keluar dari cermin. Sosok itu tersenyum, memegang kuas, dan berkata, "Kau sudah dilukis. Kau hanya belum menerima." Raka mencoba melawan, tapi setiap gerakannya terasa seperti bayangan dari masa lalu. Rumah itu mulai bergetar, lukisan-lukisan di dinding bergerak, dan suara-suara dari galeri bawah tanah bergema, tangisan, tawa, bisikan. Ia berlari ke loteng, membawa jurnal dan kuasnya sendiri. Di sana, ia menemukan kanvas kosong, lukisan terakhir yang belum selesai. Tapi kali ini, ia tak melukis dirinya, ia melukis jalan keluar. Ia menggambar pintu, cahaya, dan sosok dirinya berjalan menjauh dari rumah. Setiap goresan terasa seperti melawan gravitasi rumah itu. Sosok bayangan Raka muncul di belakangnya, mencoba menghentikan, tapi kuas Raka menyentuh bagian terakhir, mata yang menatap ke depan, bukan ke belakang. Rumah itu bergetar hebat, lukisan-lukisan terbakar satu per satu. Sosok bayangan berteriak, lalu menghilang ke dalam cermin yang retak. Raka terlempar keluar dari loteng, dan saat ia membuka matanya, ia berada di luar rumah. Kabut telah hilang, matahari pagi menyinari desa Liku Awan. Raka meninggalkan desa, rumah itu kini kosong, tapi penduduk bilang, kadang, saat senja, ada suara kuas yang terdengar dari dalam. Dan lukisan di ruang tengah, sudah tak ada, tapi di galeri seni kota, bertahun kemudian, seseorang menemukan lukisan tua tanpa nama. Lukisan itu menggambarkan seorang pria berdiri di lorong batu, dengan mata yang menatap langsung ke arah penonton.